Pernah nggak sih Anda lihat saham yang harganya tiba-tiba, wah naik gila-gilaan, terus ada godaan gitu buat ikut beli, tapi nggak tahu alasannya apa. Sering banget itu kejadian. Nah, makanya hari ini kita mau coba bedah nih, dasar-dasarnya analisis fundamental saham. Oke, misinya jelas ya. Bantu Anda, apalagi yang baru mulai, biar punya semacam kacamata buat nilai saham, jadi keputusannya lebih cerdas, nggak cuma ikut-ikutan arus. Oke deh, yuk kita mulai. Sip. Jadi analisis fundamental itu gampangnya kita kayak jadi detektif perusahaan gitu. Detektif perusahaan, oke? Iya, kita nggak cuma liatin grafiknya naik turun, tapi kita bedah dalamannya. Keuangannya gimana? Sehat nggak? Prospeknya ke depan cerah atau biasa aja? Terus kondisi ekonomi juga ngaruh kan? Nah, investor hebat kayak Warren Buffett, atau kalau di sini Lok Heng Hong, kan terkenal pakainya metode ini. Fokus ke nilai asli perusahaannya. Intinya sih, biar investasi kita itu dasarnya pemahaman bisnis. Bukan cuma, wah lagi rame nih, atau kata si A, si B bagus. Dan ini penting banget ya buat Anda sebagai pemula, betul kan? Penting banget. Soalnya, kalau ngerti fundamental, Anda jadi ada dasar buat nentuin kira-kira kapan nih waktu yang oke buat beli. Atau kapan buat jual. Betul, timingnya jadi lebih pas. Tujuannya kan jelas ya, biar potensi untungnya maksimal. Sambil nekan resiko rugi. Karena ya, latah ikut-ikutan. Plus, ini senjata utama buat nemuin saham bagus yang harganya mungkin lagi murah. Atau istilahnya undervalued. Nah itu dia, nyari harta karun. Iya kan? Sempat baca juga tuh di salah satu artikel. Ada investor nyesel gitu telat sadar potensi saham cuma gara-gara nggak analisis dulu. Betul. Nah ngomongin analisis, yang menarik tuh ada beberapa alat ukur penting nih yang sering dibahas. Oh iya, apa aja tuh? Kita coba bedah ya. Pertama, ada PBV, Price to Book Value. Gampangnya, ini bandingin harga saham di pasar sama nilai aset bersih per sahamnya. PBV ya, di bawah 1 itu bagus katanya. Umumnya gitu, sering dianggap murah. Tapi perlu diingat juga, kalau perusahaannya jasa atau teknologi yang aset fisiknya nggak banyak, angka PBV ini mungkin kurang bisa jadi patokan utama dibanding kalau perusahaannya manufaktur gitu. Oke, masuk akal. Terus? Lanjut ya, ada PER, Price to Earning Ratio. Ini bandingin harga saham sama laba bersih per saham. Kayak ngukur berapa sih harga yang kita bayar buat tiap rupiah untung perusahaan. PER, patokannya di bawah 15 kali itu murah ya? Seringnya gitu, tapi ini relatif banget sama industrinya. Perusahaan teknologi yang tumbuhnya cepat, wajar PR-nya tinggi. Beda sama perusahaan misalnya utilitas yang stabil. Jadi lihat industrinya juga, konteksnya penting. Oke, dicatat. Ada lagi? Ada lagi, EPS, earning per share, laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Ini nunjukin tiap lembar saham Anda itu dapat jatah untung berapa. IPS, makin gede makin bagus. Iya, tapi yang lebih penting lagi itu pertumbuhannya. Kalau EPS-nya naik terus, itu sinyal bagus, perusahaannya makin pinter cari untung. Oh, pertumbuhannya ya? Oke. Terus, ROE, Return on Equity. Ini kayak rapor efisiensi modal. Seberapa jago perusahaan ngubah modal dari investor jadi laba. Patokan umumnya sih di atas 10% itu oke. ROE 10%, sip. Tapi konsistensi ROE itu sering lebih penting daripada cuma 1 tahun, tinggi banget tapi habis itu turun. Oke, konsistensi ROE. Nah jangan lupa juga DER, Debt to Equity Ratio, rasio utang dibanding modal. Ini buat lihat seberapa sehat struktur modalnya. DER, utang ya? Betul, kalau bisa cari yang DER-nya di bawah 100% atau di bawah 1 kali. Artinya utangnya nggak kebanyakan, jadi lebih tahan banting kalau ekonomi lagi goyang. Di bawah 100%. Penting nih. Terakhir ada DY, Dividend Yield. Ini penting kalau Anda tipe investor yang nyari pendapatan rutin dari dividen. Persentase dividen tahunan dibanding harga sahamnya. Oke, dividend yield. Jadi banyak juga ya matriksnya. Lumayan. Menarik banget nih. Jadi kalau saya coba simpulkan dari penjelasan Anda dan catatan saya, intinya lihat satu angka aja tuh nggak cukup ya? Nggak cukup sama sekali. Misalnya nemu PBV rendah, itu oke. Tapi kalau ternyata ROE-nya turun terus, atau DR-nya tinggi banget, wah itu malah bisa jadi jebakan ya? Persis. Itu namanya value trap. Kelihatannya murah tapi ternyata ada masalah. Makanya tiap metrik itu cuma satu potongan puzzle. Analisis fundamental yang bagus itu nyatuin semua potongan itu. Nah, soal nyatuinnya, ada cara atau pendekatannya gitu?
Ada dua pendekatan umum. Pertama, top down. Anda lihat dulu gambaran besarnya. Ekonomi gimana, industrinya prospek nggak? Baru dia pilih perusahaan di industri itu. Dari atas ke bawah ya, makro dulu, baru mikro. Betul. Atau yang kedua, kebalikannya, bottom up. Anda fokus nguliti laporan keuangan satu perusahaan dulu. Detail banget. Kalau udah yakin bagus, baru lihat konteks industri dan ekonominya. Bottom up, fokus ke perusahaannya dulu. Pilihannya tergantung gaya Anda. Nyaman lihat gambaran besar dulu atau langsung nyelam ke detail perusahaan? Oke, jelas banget. Jadi kalau kita rangkum tips praktisnya dari semua ini, cari kombinasi ya. PBV wajar, tapi cek konteksnya. EPS tumbuh terus. ROE sehat, stabil, di atas 10%. PR masuk akal buat industrinya, sama DER rendah, di bawah 100%. Tepat sekali. Kombinasi itu yang bantu kita melukis gambaran kesehatan fundamental perusahaan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Artinya, analisis fundamental ini ngasih Anda fondasi yang kuat. Semacam kompas buat jalan di pasar saham, pakai logika dan data, bukan cuma ikut-ikutan rumor atau FOMO. Fear of missing out ya? Iya. Dengan pemahaman ini, Anda bisa lebih percaya diri ambil keputusan investasi karena dasarnya jelas, substansi bisnis perusahaannya. Wah, ini bekal berharga banget. Tapi ini juga jadi mikir nih, ada pertanyaan lanjutan buat Anda renungkan. Apa tuh? Setelah Anda, katakanlah udah nguasain dasar fundamental ini, terus nemu saham yang kelihatannya solid banget secara angka. Nah, gimana Anda akan nyimbangin itu sama kondisi pasar yang kadang, ya gitu deh, suka nggak rasional? Pertanyaan bagus tuh, buat dipikirin lebih lanjut. Gimana menyeimbangkan analisis rasional dengan dinamika pasar yang kadang emosional? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.